Halo viewers semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ego defense mechanism, yang dalam bahasa Indonesia mekanisme pertahanan ego. Dalam video ini saya akan mengupas secara umum atau pengertian-pengertian umum aja, biar paham aja terlebih dahulu, karena kalau menurut ahli itu banyak sekali istilah-istilah psikologis yang mungkin bakal membingungkan kalian semua. Jadi kita pakai pengertian yang umum-umum aja biar kita paham. Mekanisme pertahanan ego yang selanjutnya akan disingkat MPA itu sebenarnya adalah ada hubungannya dengan alam bawah sadar kita dan alam prasadar kita. MPA itu adalah kondisi di mana id atau sisi primitif kita itu bertentangan dengan superego. Jadi id kita itu punya konflik dengan superego yang akhirnya harus diselesaikan oleh ego. Kondisi ini membuat ego harus memilih akan bertindak seperti apa. Hal ini yang disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Biasanya mekanisme pertahanan ego adalah hal-hal yang berkaitan dengan tidak sesuainya harapan dengan kenyataan. Ya intinya nggak sesuai lah apa yang kita inginkan. Jadi banyak keinginan-keinginan yang nggak sesuai dengan kenyataan kita. Kita akan membahas 8 MPA yang sering dibahas dalam psikologi. Yang pertama ada represi, yang kedua denial, yang ketiga displacement, yang keempat proyeksi, yang kelima fantasi, keenam rasionalisasi, yang ketujuh regresi, dan yang terakhir reaksi formasi. Oke, yang pertama represi. Apa itu represi? Represi adalah memasukkan pengalaman-pengalaman ke dalam alam bawah sadar secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi ada keinginan yang tidak tercapai. Nah, keinginan-keinginan tersebut akhirnya kita masukkan ke dalam alam bawah sadar. Contoh, kita mau menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak berani. Akhirnya, yaudah, dipendam aja, disimpan aja di alam bawah sadar gitu, nggak disampaikan. Nah, itu yang disebut represi. Oke, yang kedua ada denial. Denial itu apa? Denial adalah menyangkal fakta yang ada dengan memberikan fakta baru. Misal, jadi kalian nggak mau menerima fakta yang ada. Misal, ada sepasang kekasih yang suaminya meninggal. Yang dilakukan si perempuan adalah dengan mengatakan bahwa suaminya tidak meninggal, tapi hidup di dalam dirinya. Itu namanya denial. Jadi faktanya suaminya meninggal, tapi dia nggak mau menerima fakta tersebut. Kita lanjut ke displacement. Displacement adalah melampiaskan sesuatu pada orang lain. Jadi menaruh emosi kita itu tidak pada orang yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang sebenarnya itu biasanya lebih powerful daripada kita, lebih tinggi posisinya daripada kita, dan mungkin lebih serem daripada kita. Makanya kita nggak melampiaskan itu sama orang aslinya. Jadi kita mencari orang lain yang lebih lemah posisinya dan lebih rendah. Contohnya, misalnya saat seseorang dimarahin oleh bosnya, orang tersebut tidak akan melawan, karena kalau melawan maka akan terancam dipecat. Apa yang terjadi? Biasanya orang tersebut marah-marah di rumah, entah anaknya, entah istrinya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak dan istrinya itu ada di posisi yang lebih rendah, lebih lemah. Jadi mereka tidak akan melawan. Nah, hal kayak gini biasanya banyak terjadi. Contohnya lagi di kampus. Misal senior sama juniornya, misal juniornya dikerjain, maka juniornya tidak akan mengerjain seniornya, dia akan mengerjain yang lebih junior lagi. Nah, yang lebih junior akan mengerjakan yang paling junior, lalu terus yang junior terus sampai ke bawah, dan akhirnya menjadi mata rantai yang nggak terputus. Itu yang berbahaya ketika displacement terjadi, salah satunya di kampus. Selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi adalah membela dirinya terhadap desakan-desakan yang tidak menyenangkan, dengan menyangkal keberadaan desakan-desakan tersebut di dalam diri mereka sendiri dan sekaligus menunjukkannya kepada orang lain. Oke, contohnya di gambar ini. Di gambar ini ada anak yang merasa kalau orang lain nggak mau menerima dirinya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah si anak ini tidak percaya diri akan kemampuannya, tapi dia malah melampiaskannya dengan orang lain. Itu namanya proyeksi. Tidak mau menyalahkan dirinya atau menyembunyikan kelemahan dirinya dengan menggunakan hal lain. Misal suka berperilaku kasar pada orang lain dengan alasan orang lain juga berperilaku kasar sama dia. Jadi itu proyeksi gitu. Orang lain nggak berperilaku kasar sama dia, tapi dianya aja sebenarnya yang sifatnya kasar. Terus ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan pikiran dalam membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Contoh, fantasi ini berfungsi untuk menurunkan tegangan-tegangan terhadap keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Contoh, seorang wanita yang suka sama seorang pria tapi dia tidak bisa memilikinya, atau dia cintanya nggak tercapai. Maka apa yang dilakukan yaitu dengan memikirkan, membayangkan, memfantasikan seorang pria tersebut. Next ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dan masuk akal. Jadi membuat alasan-alasan yang seolah-olah perilaku dia itu masuk akal. Contoh, gagal pada mata pelajaran tertentu dan mengatakan kalau tidak berminat dan memang tidak fokus pada mata pelajaran tersebut, padahal dia emang gagal aja gitu. Contoh lain misalnya ketika menembak pasangan atau menyatakan perasaan, ditolak. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ya ditolak ya perasaan itu karena dianya mulai nggak suka sama dia. Sebenarnya nggak ditolak, tapi dianya aja yang mulai nggak suka sama yang ditembak. Selanjutnya ada regresi. Regresi adalah kembali ke masa perkembangan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Contoh, pasangan yang udah lanjut usia, dia berperilaku seolah-olah ABG atau pasangan baru
untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, yaitu kasih sayang antar kekasih. Ada juga yaitu seorang dewasa yang bermain seolah-olah dia anak kecil untuk melepas stresnya, karena dia butuh pelepasan stres. Contoh lagi, anak remaja yang ketika mau tidur masih mengungut jempolnya. Itu adalah bentuk agresi yang sering terjadi. Yang terakhir ada reaksi formasi. Reaksi formasi adalah tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan kebalikannya. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membedakan ungkapan asli atau tulus suatu impuls dengan ungkapan yang hanya semata-mata sebagai reaksi formasi. Contoh, ada seorang cowok yang sebenarnya suka sama cewek, tapi dia berperilaku sebaliknya, bukan sebagaimana orang yang suka memberikan perhatian dan lain sebagainya, tapi dia malah nggak mau menyapanya, malah membencinya. Itu adalah reaksi sebalik. Terus menjahati korban saat ulang tahun, tiba-tiba memberikan surprise, itu kan sebenarnya dia pengen memberikan kebaikan, tapi yang dilakukan kan malah jahatin korbannya. Itu reaksi formasi, artinya reaksinya itu nggak tepat dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuannya, jadi nggak biasa gitu. Contoh lain, ditawari makanan menolak dengan alasan kenyang padahal belum makan, jadi dia kan biasanya reaksinya ya udah makan tapi dia nolak aja. Nah, itu namanya reaksi formasi. Oke, itu dia MPA yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you.